Bagi orang yang merasa nggak punya janji, bagi orang yang merasa nggak punya sumpah adalah orang munafik. Karena di Al-Quran sudah disebutkan, Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172, itulah janji manusia yang pertama kali. Maka nggak ada satupun manusia yang nggak punya janji, nggak ada satupun manusia yang nggak pernah punya sumpah. Bahkan ketika Rasulullah melanggar janji, ditegur oleh Quran. Ingat, ketika Rasulullah melanggar janjinya Rasulullah bukan karena kesalahan. Sebagai contoh, tidak ada satupun manusia yang tidak punya janji, tidak punya sumpah, tidak melanggar janji, tidak melanggar sumpah. Bahkan Rasulullah, manusia paling mulia saja, pernah sekali berjanji, namun janji itu tidak ditepati. Dalam arti gini, oke, besok saya jawab, namun ternyata firman Allah tidak turun. Akhirnya besoknya nggak bisa jawab. Maka Allah tegur Rasulullah. Makanya apa-apa tuh diawali dengan insya Allah. Bahasanya kayak gitu teman-teman. Jadi Rasulullah saja pernah melanggar janji. Apalagi manusia biasa seperti diri kita. Bohong kalau nggak ada yang punya janji mah. Bohong. Bohong kalau nggak ada yang punya sumpah mah. Bohong. Pasti kita semua punya. Nggak ada satupun. Ada nggak satu saja yang di room ini yang merasa dirinya nggak punya janji, merasa dirinya nggak punya sumpah, merasa dirinya nggak pernah melanggar janji, merasa dirinya nggak pernah melanggar sumpah? Ada nggak? Satu saja. Tolong kalau ada kasih tahu ke saya. Siapa orangnya? Ada nggak teman-teman? Saya belum berkafarot karena takut efek dari kafarot Ustaz. Itu bagaimana? Gambarannya gini teman-teman. Ketika kita meninggal nih teman-teman, kita membawa dosa. Dosa kita akan dibersihkan dulu ke neraka sebelum kita masuk ke alam surga. Karena neraka adalah fase pembersihan. Apakah bisa kita nggak jadi meninggal gara-gara kita takut neraka? Ingat, dibersihin itu kebaikan. Kebaikan. Masa iya dibersihin di akhirat tidak ada kesempatan untuk istighfar, kok lebih dicari ketimbang dibersihin di alam dunia yang masih bisa diikhtiarkan. Kenapa enggan melakukan kafarot? Makanya istighfar. Boleh jadi itu adalah was-was dalam hati. Was-was itu datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api. Biasanya orang was-was itu takut kipas angin. Orang was-was takut dengan dingin. Orang was-was takut mandi. Biasanya seperti itu. Orang yang takut melakukan ketaatan, biasanya orangnya jarang mandi. Orangnya males mandi. Ini ciri-ciri orang yang takut dengan ketaatan. Orangnya jarang mandi, orangnya malas mandi, takut dengan air, takut dengan dingin, takut dengan kipas angin. Karena was-was itu datangnya dari setan. Biasanya penyakitnya asam lambung, penyakit GERD, panic attack, anxiety, itu biasanya penyakitnya itu. Penyakit jasadnya. Biasanya seperti itu. Ya. Oke? Dari sini paham teman-teman? Ya, bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, jangan lupa disupport dakwahnya. Bismillah, semoga kebaikan yang teman-teman lakukan berdampak baik untuk diri kita, menjadi perantara kebaikan bagi yang lain. Yang pertama, bagi teman-teman yang bisa klik love orange-nya, silakan diklik love orange-nya. Bagi teman-teman yang bisa tap-tap, silakan di-tap-tap. Semoga angka ini sampai di 300. Bagi teman-teman yang berharap keluarganya pun, saudaranya, temannya, sahabatnya, lingkungannya mendapatkan kebaikan yang sama sebagaimana teman-teman mendapatkan kebaikan, silakan dibagikan. Yuk, menebar benih-benih kebaikan. Kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang akan menolong kita, kebaikan mana yang akan menyelamatkan kita. Maka terus tebarlah benih-benih kebaikan. Ya, jangan sampai menebar benih kebaikan saja kita enggan. Bagaimana mungkin kita akan memanen kebaikan jika kita berprasangka buruk dengan kebaikan? Ayo, tebarkan kebaikan, tebarkan kebaikan. Jangan belajar jadi orang pelit, belajarlah jadi orang yang gemar berbagi, berbagi kebaikan, berbagi doa, berbagi amal, bukan mengajar diri kita untuk menjadi orang pelit. Orang pelit rizkinya sulit, orang pelit kuburannya sempit. Ayo, atuh berbagi. Bagikan ke saudara, bagikan keluarga, sok renungkan. Ketika teman-teman berkafarot, melahirkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, yuk hadirkan rasa ini pula agar saudara kita ikut merasakannya, agar pasangan kita ikut merasakannya, agar anak kita ikut merasakannya, agar keluarga kita ikut merasakannya. Maka bagikan supaya banyak orang yang tahu. Kenapa? Tentang kafarot itu tidak semua orang tahu. Bahkan tidak semua ulama tahu tentang kafarot.
Tidak semua. Mungkin di antara teman-teman yang ada di room ini, mungkin baru pertama kali mendengar kafarot. Mungkin baru pertama kali mendengar kafarot. Bahkan ketika browsing di Google, kafarot itu apa? Ya paling hanya satu biasanya. Jarang yang mendetailkan sampai sedetik ini. Sedetail ini. Ya, bukan berarti kami merasa lebih hebat. Enggak. Enggak teman-teman. Karena dakwah kami itu lewat pengobatan. Dakwah kami itu lewat pertolongan. Ya, lewat pengobatan. Ketika kami dihadapkan, ada orang sekaratul maut sulit. Ternyata orang itu punya amalan. Ternyata orang itu pernah melakukan kemusikan. Ternyata orang itu punya dosa kepada orang lain. Bagaimana cara menguburkannya? Kafarot. Begitu berkafarot, mudah. Diberikan kemudahan sekaratul mautnya. Itu bukan 1-2 orang yang kami hadapi. Ratusan orang sekaratul maut yang kami hadapi. Tidak semua orang pernah berjumpa dengan orang sekaratul maut. Tidak semua kalangan ustadz, kiai, ulama menghadapi orang sekaratul maut. Namun itulah pekerjaan kami, itulah ladang amal kami. Orang yang sekaratul maut itu udah ratusan, mungkin ribuan orang yang kami hadapi. Ternyata salah satu penyebab sulitnya sekaratul maut adalah perkara janji, perkara sumpah yang pernah diucapkan. Perkara amalan yang pernah dilakukan. Untuk menggugurkannya apa? Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89. Ya. Kemudian ketika kami menghadapi penyakit, mungkin di dunia lain atau bahasanya di tempat yang lain, ada namanya penyakit keturunan, namanya penyakit nasab. Secara medis namanya penyakit genetik. Apa sih solusinya dalam agama kita? Bukan penyakitnya dipindahin ke kambing, bukan penyakitnya dipindahin ke telur, bukan penyakitnya dipindahin ke kelapa. Nggak ada satupun syariat agama kita yang mengajarkan itu. Namun Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89, itulah kafarot. Karena dakwah kami lewat pengobatan, dakwah kami lewat pertolongan, maka kami ambil semua ayat Al-Quran, kami ambil semua hadis-hadis daripada Rasulullah, kami ambil kitab-kitab pengobatan para ulama yang berdakwah lewat jalan pengobatan sesuai dengan tuntunan syariat agama kita, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi kita. Maka segala solusi yang ada di tempat kami, bagi mereka yang sedang sakit ingin sembuh, sedang sulit ingin mudah, sedang sempit ingin lapang, sedang sedih ingin bahagia, maka sumber kami hanya satu, Al-Quran dan sunnah Nabi kita. Di luar daripada itu nggak ada. Selain daripada ilmu-ilmu para ulama-ulama yang garis lurus bahasanya. Garis lurus itu apa? Sanad keilmuannya jelas, belajarnya jelas, bergurunya jelas, kitabnya jelas. Bukan yang mengada-ada, bukan yang cocok logi dan lain sebagainya. Tidak teman-teman. Sok, pernah nggak teman-teman memikirkan kok bisa ada penyakit keturunan? Dari mana datangnya penyakit keturunan? Kok bisa ada orang punya tompel, anaknya punya tompel, cucunya juga punya tompel? Kok bisa orang tuanya pendengarannya berkurang, punya anak pendengarannya juga sama? Kok bisa ada orang tuanya meninggal kecelakaan, anaknya meninggal kecelakaan, punya cucu juga meninggalnya kecelakaan? Kenapa bisa ada kejadian hal seperti itu? Ingat, daun yang jatuh saja tidak ada yang kebetulan, apalagi kejadian yang menimpa diri kita, maka tidak ada yang kebetulan. Lantas bagaimana solusinya dalam agama kita? Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya. Bukan malah ditebarin bunga, dikasih apa, ditempelin apa, dibakarin apa. Bukan. Al-Quran dan Sunnah adalah solusi yang terbaik. Itu teman-teman. Ya, makanya dan ulama itu sebagaimana dokter punya spesialisnya masing-masing. Ya, contoh dokter ada spesialisnya masing-masing. Ada orang sakit mata, konsultasi ke dokter kandungan, kira-kira nyambung nggak teman-teman? Ada orang sakit mata, konsultasi ke dokter kandungan, kira-kira nyambung nggak? Ya, saya tanya teman-teman, kira-kira ada orang sakit mata, konsultasi ke dokternya kandungan, kira-kira nyambung nggak teman-teman? Padahal namanya sama-sama dokter. Nyambung nggak kira-kira? Atau ada orang lagi hamil, konsultasi ke dokter patah tulang, ke dokter ahli tulang. Nyambung nggak teman-teman? Nggak nyambung kan? Begitupun sama. Ada ustadz dakwahnya lewat baca tulis Al-Quran. Ditanya tentang ilmu sedekah. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Ada ustadz dakwahnya lewat ilmu kehidupan. Ditanya tentang ilmu baca tulis Al-Quran. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Ada ustadz, ada ulama, dakwahnya lewat ilmu jikir, sholawat, dan lain sebagainya. Ditanya tentang hukum bacaan. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Ada ustadz, dakwahnya lewat ilmu sedekah. Ditanya lewat pengobatan. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Ada ustadz, dakwahnya lewat ilmu pengobatan. Ditanya ilmu, ilmu baca tulis Al-Quran. Nyambung nggak? Nggak nyambung.
Maka kita yang harus memahami apa yang ingin kita butuhkan kepada ulama spesialis yang harus kita tuju. Kalau kita ingin belajar baca tulis Al-Quran, maka datanglah kepada ulama yang mengajarkan baca tulis Al-Quran yang benar. Kalau kita ingin belajar tentang ilmu fikih, tentang ilmu syariat, sesuai tuntunan agama Al-Quran dan Sunnah Nabi kita, maka datanglah kepada ulama-ulama fikih. Kalau kita ingin belajar tentang ilmu zikir, tentang ilmu sholawat dan lain sebagainya, sedekah dan lain sebagainya, maka datanglah kepada ulama yang berkecimpung di dunia itu. Kalau kita ingin bicara tentang pengobatan, jalan kesembuhan, maka carilah ulama yang dakwah lewat jalan penyembuhan, lewat jalan pertolongan, yang sesuai dengan tuntunan agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi kita. Nah, kalau kita bisa menyikapi itu dengan bijak, maka akan damai kehidupan kita. Terkadang yang jadi masalah, orang sakit mata harusnya datang ke dokter spesialis mata, dia datang ke spesialis kandungan. Ya, padahal dokter spesialis mata udah ngasih tahu, mata kamu gara-gara minus. Kata dokter kandungan, mata kamu gara-gara kelilipan. Kira-kira mana yang benar? Mana yang lebih paham? Mana yang lebih tepat jawabannya? Yuk, belajarlah bijak dalam hal itu. Mungkin teman-teman baru pertama kali mendengar tentang kafarot karena teman-teman berada di room yang membahas tentang pengobatan, yang membahas tentang kesembuhan, yang membahas tentang solusi dari masalah. Ya, karena dakwah kami, majelis Zikir Silaturahim Umat Cahaya Ilahi yang bertempatkan di depan stasiun Lego Kecamatan Pekuncian Kabupaten Banyumas adalah dakwahnya lewat jalan pengobatan, lewat jalan pertolongan. Ya, jadi dakwah kami itu lewat jalan pengobatan, meluruskan orang yang mengaku ustadz, mengaku kiai, mengaku orang pinter, mengajak manusia untuk sembuh namun dengan jalan-jalan yang tidak baik. Saya tidak peduli dengan gelarnya, saya tidak peduli dengan namanya yang tinggi. Ketika sudah mengajarkan keburukan untuk umat, lantas siapa yang ingin meluruskannya? Contoh, sebagai bukti sekarang, banyak pedagang agama yang mengaku dirinya ulama. Contoh, ulama boleh nggak berbisnis? Boleh. Ulama boleh nggak punya usaha? Boleh. Ulama boleh nggak jualan? Boleh. Namun ketika bisnisnya, ketika jualannya sudah diracuni oleh nama-nama agama, maka haram hukumnya. Contoh, garam 1 kilo berapa harganya? 8.000. Dikasih nama ruqyah jadi ratusan ribu. Saya tanya, itu pedagang agama apa ulama? Garam 1 kilo 8.000 dikasih nama ruqyah jadi 100.000. Itu namanya pedagang agama atau ulama? Yang namanya ulama itu menghidupi agama, bukan cari hidup dari agama. Nah, makanya teman-teman harus lebih paham lagi nih. Boleh nggak ulama jualan minyak wangi? Boleh. 1 botol 50.000. Dikasih nama ruqyah jadi jutaan. Kira-kira itu ulama apa pedagang agama? Ya, makanya jangan percaya dengan yang gitu-gituan. Air minum 1 botol 5.000. Dikasih nama air doa. Jadi ratusan ribu. Kira-kira dia pedagang agama atau ulama? Ya, makanya hati-hati zaman sekarang. Bahkan ada nih orang gelarnya haji. Dengan gelar yang haji, dia merasa dia orang yang paling bisa, paling paham akan kehidupan. Ketika ada pedagang sepi, dikasih nasihat, suruh rendam celana dalam. Kira-kira haji seperti itu, haji yang layak disebut haji, atau mereka orang yang mengajak kepada kesesatan? Kira-kira gimana teman-teman? Sepakat nggak? Kalau ada orang dagangannya sepi, suruh ngerendam celana dalam, airnya diciprat-cipratin ke dagangan. Kira-kira itu sesuai syariat agama tidak? Kira-kira itu sesuai syariat agama nggak teman-teman? Ada lagi nih, ada orang sakit. Ada orang sakit kepala nggak sembuh-sembuh. Apa solusinya? Calungin celana dalam di kepala 40 hari saat tidur. Kira-kira solusi kayak gitu, solusi agama apa solusi orang-orang yang sesat? Yuk renungkan teman-teman. Ada lagi, Pak Haji, saya punya sakit. Sakit apa? Sakit tumor. Udah berapa tahun? 8 tahun. Usia Anda berapa? 40 tahun. Selama 40 hari sebelum tidur, tangan Anda diusap ke kemaluan. Diusap-usap ke bagian yang tumor. Kira-kira itu sesat gak yang kayak gitu? Banyak gak yang ngikutin orang kayak gitu? Banyak. Karena Rasulullah sudah wanti-wanti. Akan banyak orang-orang yang percaya dengan hal-hal seperti itu. Ada lagi nih.
Gelar ngakunya ustadz, ngakunya ustazah. Ujung-ujungnya apa? Jualan make up yang sudah diijazah. Make up di minimarket 100.000 dijual sama ustazah tersebut. Ngakunya udah diijazah jadi ratusan ribu. Kira-kira dia ustazah apa pedagang agama? Jangan percaya dengan gitu-gituan guys. Jangan percaya. Ya, jangan percaya. Dan ternyata zaman sekarang orang jauh lebih percaya dengan hal seperti itu. Ada orang, bukankah diciptakan sebagai manusia, sebagai khalifah fil ard, harusnya bangga, wujudnya Adam, wajahnya sinar rembulan, matanya matahari, di pundaknya bintang, di kolbunya Allah, lisannya bagikan Rasulullah. Dia malah bangga jadi binatang. Isiin kodam, cek kodam, dan lain sebagainya. Yang kayak begituan digemari, kan aneh teman-teman. Kayak gituan digemari, aneh teman-teman. Aneh. Harusnya wujudnya manusia, sifatnya kayak manusia. Ini mah manusia badannya, dalemannya kayak kebun binatang. Macan dimasukin, singa dimasukin, macan putih dimasukin, kera dimasukin, buaya darat dimasukin, tomcat dimasukin. Dah. Itu manusia apa kebun binatang? Kenapa lebih bangga jadi binatang ketimbang jadi manusia? Makanya, ayo umat akhir zaman, kita adalah umat akhir zaman. Jangan sampai diri kita bodoh oleh oknum-oknum pedagang agama. Maka hati-hatilah dengan uskun. Gelarnya ustad, prakteknya dukun. Mau pakai nama kiai, ke ajengan, ke ustad, ke syekh, ke gus, ke sekalipun. Habib sekalipun, kalau prakteknya praktek kedukunan, wajib untuk tidak dipercaya, wajib untuk ditinggalkan. Ya, dari sini paham teman-teman? Dari sini paham? Lah iya, kalau pengen cek kodam, datang aja ke Taman Safari, tuh lihat cerminan diri, selakahnya monyet, selak apa? Sifatnya buaya darat. Datang aja ke kebun binatang. Ngapain repot-repot cek kodam? Ketika dicek kodam, si fulan, kodamnya tomcat. Wah, kok tom kodam kan saya tomcat? Si fulan, kodamnya singa. Kenapa saya nggak singa? Wah, lebih bangga daripada jadi manusia. Lah kan aneh. Ya, jangan ya dek ya, jangan. Pengen sembuh, ada iklan. Garam rukiah menyembuhkan penyakit. Lah, dibeli. Padahal harga garam kalau beli sendiri 8.000. Beli garam rukiah di online ratusan ribu. Dibeli. Lah bodoh. Lah bodoh teman-teman. Emang yakin garamnya didoain? Emang yakin garamnya sudah dirukiah? Lah kok dibeli? Bahkan ada satu sidak nih teman-teman ya. Cuma sangat disayangkan ya. Ternyata kasus ini tidak viral gitu di sosial media. Andaikan viral gitu, mungkin banyak orang yang tersadarkan. Karena ada setan yang membuatnya tidak viral. Ada salah satu nih oknum penjual garam rukiah. Begitu didatangi ke tempatnya, ternyata pemiliknya adalah non-muslim. Non-muslim tahu orang muslim itu bodoh, gampang dibodohi dengan sesuatu yang beratasnamakan agama. Madu rukiah, garam rukiah, tasbih rukiah, minyak rukiah. Gampang dibodohi. Otak mereka bisnis. Belilah garam, bermodalkan packaging, dikasih seakan-akan packagingnya islami, bahkan dikasih gambar, maaf, ulama yang sangat hebat, Syekh Ali Jaber. Dikasih gambar Syekh Ali Jaber, almarhum. Kemudian diatasnamakan garam rukiah, bisa membuka aura, melancar rizki dan lain sebagainya. Dah. Ternyata begitu disidak pemiliknya non-muslim. Ilok gitu, orang non-muslim ngebacain doa rukiah buat garam. Laku kayak gitu dibeli. Makanya yang waras atuh guys. Jangan jadi orang yang bodoh. Pengen sembuh, cari jalan pintas. Kalau punya duit, sedekahin. Jauh lebih baik daripada beli yang kayak begituan. Dah, kayak begituan dibeli. Jangan percaya ya, beli kayak begituan. Jangan. Yang udah terlanjur beli gimana? Bertobat kepada Allah. Atas ketidaktahuannya. Mohon ampun kepada Allah. Ingat. Ya, ingat teman-teman. Ingat teman-teman. Lihat. Ketika, maaf ya. Ketika teman-teman melakukan hal-hal seperti itu. Rugi nggak kira-kira? Rugi.